Selamat pagi buat sahabat-sahabat tani seluruh Indonesia. Semoga di pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat dan lancar segala aktivitasnya. Bertemu kembali dengan saya di Petani Kreatif Mandiri Channel. Dan pada kesempatan ini kita akan mencoba berbagi resep dan pengalaman tentang booster buah ya. Booster buah, yang mana booster buah ini sangat-sangat bermanfaat kita aplikasikan pada tanaman di fase generatif, khususnya pada tanaman yang menghasilkan buah seperti cabai, terong, semangka, anggur, dan lain-lain ya. Yang pastinya resep ini sangat-sangat minim modal. Kita bisa memanfaatkan limbah organik ya, limbah organik yang mungkin bisa kita dapatkan secara gratis ya. Oke, tanpa menunggu lama, kita langsung saja ke cara pengolahan dan bahan apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghasilkan sebuah amunisi booster buah yang sangat-sangat medit. Oke, kita lanjut. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara proses pengolahannya, kita saksikan penjelasan berikut. Baiklah sahabat-sahabat tani, untuk kesempatan kali ini kita persiapkan terlebih dahulu bahan-bahan booster buah yang boleh kita dapatkan secara gratis atau dengan menggunakan biaya yang sangat-sangat minim. Nah, pertama-tama kita sediakan pisang ya, pisang apa saja boleh ya. Seperti ini kita panen pisang di kebun, terus nggak habis, dan nanti ada buahnya yang rusak begitu ya teman-teman ya, kita manfaatkan ya. Jadi kita memakai yang rusak saja, dimana kita mengetahui bahwasanya pisang ini sangat mengandung nilai kalium yang tinggi dan juga protein serta beberapa mineral-mineral lainnya. Nah, untuk di fase generatif pada tanaman, dia sangat dominan membutuhkan kalium untuk melakukan proses pengisian biji dan kemudian untuk meningkatkan cita rasa daripada buah tersebut, dan kemudian buah tersebut akan menjadi berkualitas dan tahan simpan ya sahabat-sahabat tani. Nah, ini saya gunakan bahan 2 kilo pisang afkir ya teman-teman ya, pisang afkir, bukan pisang yang bagus seperti ini. Ini tadi sudah saya sortir. Dan untuk pisang ini bisa sahabat-sahabat dapatkan dari misalkan pedagang pisang di pasar ya, bolehlah diminta-minta ya teman-teman, atau dikasih sekedar uang terima kasih, pasti dikasih. Nah, dari beberapa pisang yang afkir tersebut, nah, kita manfaatkan sebagai bahan booster buah ya. 2 kilo pisang kita blender sampai halus seperti ini ya, beserta kulitnya ya teman-teman ya. Nah, kita manfaatkan beserta kulitnya, tidak hanya isinya saja. Dan kemudian kita persiapkan ya bahan yang mengandung protein ya. Bahan yang mengandung protein dan juga memiliki kandungan kalsium ya. Nah, ini saya gunakan 1 ons telur dari keong mas ya, telur keong mas. Nah, untuk sebagai pengganti apabila sahabat-sahabat tani tidak memiliki telur keong mas, bisa juga dengan menggunakan telur ayam misalkan ya sahabat-sahabat tani, telur ayam kampung, ayam Australia, itu tak apa ya. Asal jangan kita pakai telur gajah saja ya, susah didapatkan. Jadi intinya kita pakai sekalian sama cakang-cakangnya ya, karena dimana cakang telur ini memiliki kandungan kalsium yang juga merupakan unsur makro ya bagi tanaman. Nah, kemudian telurnya kita blender setelah halus. Nah, kemudian bahan yang kita sediakan lagi adalah 5 liter atau sekitar 4 liter ya. Ini kapasitas 5 liter, boleh kita pakai 4 liter nanti, supaya ketika wadahnya ini kita masukkan bahan-bahan ini tidak meluap ya sahabat-sahabat tani ya. Nah, ini 4 liter air kelapa ya, air kelapa yang sangat banyak mineral ya, yang sangat banyak mineral yang berfungsi dan bermanfaat bagi tanaman ya. Dan ini sebagai penyuplai tambahan nutrisi supaya lebih komplit gitu ya sahabat-sahabat tani ya. Jadi kita menggunakan 4 liter air kelapa. Nah, kemudian kita persiapkan juga bahan tepung beras yang kita tumbuk sendiri, 1 ons ya, 1 ons untuk kapasitas air yang 4 liter tadi ya, air kelapa ya. Nah, ini tepung selain daripada memiliki kandungan protein, untuk mendukung daripada nilai-nilai protein yang ada di bahan ini, sebagai penggantinya sahabat-sahabat tani bisa menggunakan air leri ya. Nah, namun kalau sahabat-sahabat tani menggunakan air lerinya cukup 2 liter. Nah, kemudian air kelapanya cukup 2 liter saja ya. Nah, 2 liter saja. Tetapi kalau untuk meningkatkan kualitasnya, saya sarankan sahabat-sahabat tani menggunakan tepung beras dari hasil beras yang ditumbuk sendiri ya, supaya lebih terjamin. Nah, kalau kita menggunakan tepung beras yang pabrikan itu mana tahu sudah ada pengawetnya. Tetapi alternatif yang lain bisa juga digunakan ya sahabat-sahabat tani ya. Tepung beras pabrikan bisa juga digunakan, dengan satu catatan, dikukus dulu ya, dikukus dulu ya. Tujuannya mana tahu ada mikroorganisme yang mengkloning di tepung tersebut bisa terbunuh, agar steril maksudnya ya teman-teman ya, agar steril. Nah, kemudian kita persiapkan dekomposer atau mikroba pengurai ya. Bebas ya teman-teman, mau menggunakan M4, mau menggunakan mol atau mikroorganisme lokal, tidak apa-apa. Dan ada juga alternatif lain yang bisa kita gunakan sebagai bahan pengurainya, yaitu dengan menggunakan Yakult, dimana Yakult ini memiliki kandungan
Lactobacillus ya. Nah, jadi ini juga bisa kita gunakan sebagai pengganti dekomposer untuk pengolahan bahan booster buah. Untuk kapasitas larutan 4 liter dengan bahan-bahan yang saya sebutkan, kita cukup menggunakan 2 botol saja Yakult sebagai dekomposernya ya. Jadi tinggal pilih aja sahabat-sahabat tani ya, mau pakai Yakult, mau pakai M4, mau pakai M21, mau pakai mikroorganisme lokal juga yang kita olah sendiri atau yang kita kultur sendiri, semisal mol bonggol pisang ya. Boleh saja ya teman-teman ya. Apa yang bisa kita manfaatkan dan apa yang bisa memperkecil biaya pengeluaran, silahkan sahabat-sahabat tani berkreasi sendiri. Nah, kemudian sahabat-sahabat tani, untuk proses pengolahannya kita langsung saja memasukkan air kelapa ke larutan atau bahan tepung berasnya ya. Kita tuangkan secara keseluruhan. Oke sahabat-sahabat tani, kemudian kita aduk sampai benar-benar rata atau homogen ya. Kita aduk sampai benar-benar homogen. Dan kemudian mulai kita masukkan bahan yang lainnya. Yang mana saja duluan bebas ya. Mau kita masukkan telur keong emasnya tidak masalah ya. Kita masukkan telur keong emasnya tidak masalah ya. Dan kemudian kita masukkan lagi pisang yang sudah di blender ya, tidak masalah ya. Atau pisangnya duluan juga ya, nggak masalah. Ini wadahnya terlalu kecil ya teman-teman ya. Nah, wadahnya terlalu kecilin, tidak muat ya. Oke sahabat-sahabat tani, karena wadahnya kita ini kekecilan ya sahabat-sahabat tani ya, kekecilan ya. Nah, kita buat sebagai gambaran saja ya. Ini kita aduk rata ya. Ini nanti kita pindahkan ke wadah yang lain ya. Nanti kita pindah ke wadah yang lebih besar ya. Nah, kemudian setelah bahannya kita aduk secara rata ya, nah, kita kemudian masukkan dekomposernya. Misalkan kita menggunakan Yakult atau menggunakan mikroorganisme lokal, dan kemudian atau kita menggunakan M4 ya. Nah, kemudian kita aduk secara homogen. Nah, setelah itu kita masukkan kembali ke dalam wadah, misalkan ke dalam wadah jerigen ya, ke dalam wadah jerigen atau ke wadah yang lainnya. Lalu kita fermentasi secara anaerob ya, kedap udara ya, anaerob. Dan untuk proses fermentasi sahabat-sahabat tani, kita bisa membuat teknik dengan mengkendorkan tutup daripada wadah supaya gas dari bahan fermentasi bisa keluar dari dalam wadah ya. Nah, kemudian kita juga bisa kunci, namun jangan lupa setiap harinya dikendorkan. Tapi kalau menurut saya lebih aman dikendorkan saja. Dan untuk yang lebih aman lagi, kita buat selang aerator ya. Misalkan kita ini ya ditusuk, dilubangi, kemudian dipasang selang ya, dipasang selang yang kecil ke, misalkan ini adalah larutan air ya, wadah yang berisi air. Nah, kemudian selang itu kita hubungkan kemari ya. Nah, dengan tujuan udara yang dari dalam dari luar wadah tidak bisa masuk ke wadah ini untuk mengkontaminasi. Namun uap dari gas atau gas yang ada dalam fermentasi ini bisa keluar melalui selang aerator yang kita berikan tadi. Jadi tidak perlu kita buka tutup wadahnya. Nah, ciri-ciri yang sudah terproses dengan baik, maka proses gasnya akan mengecil, bahkan hilang ya, Nah, pada saat itu hasil fermentasi sudah berhasil, dan bahan ini bisa difermentasi minimalnya 14 hingga 21 hari. Dan kemudian untuk proses aplikasi, kita bisa aplikasikan dengan penyepraian. Saya sarankan ini dispray saja, tidak untuk dikocor, karena kalau untuk dikocor itu biayanya terlampau mahal ya. Nah, jadi kalau kita proses dia dengan penyepraian, cukup dengan melakukan penyepraian dengan dosis 100 hingga 200 ml untuk satu tangki ya. Dispray kabut saja di pagi hari ketika stomata daun terbuka di kisaran jam 9 sampai ke jam 10, atau sore hari di kisaran jam 3 ke jam 4 sore. Nah, kita spray secara berkabut saja. Dan untuk aplikasi tanaman, silahkan dispray mulai pasca tanaman kita berbunga ya sahabat-sahabat tani, sampai proses pemetikan. Dan ini bisa kita lakukan dengan interval sekali 2 minggu sampai tanaman kita tadi tidak menghasilkan buah lagi, atau di fase generatifnya sudah benar-benar selesai ya sahabat-sahabat tani. Artinya tanaman tadi sudah minta diganti ya, Jadi mudah-mudahan dengan bahan ini akan mendapatkan buah yang berkualitas dan tahan simpan ya sahabat-sahabat tani. Cita rasanya juga akan lebih maknyos ya, begitu ya. Dan untuk sahabat-sahabat tani yang mengaplikasikan pada tanaman-tanaman yang menghasilkan buah yang lebih besar seperti melon, semangka, nah itu boleh dikreasikan dosis sesuai kebutuhannya sahabat-sahabat tani ya. Yang saya utarakan tadi 100 hingga 200 ml untuk per tangki 16 liternya, itu bisa dimodifikasi. Dan bagi sahabat-sahabat tani yang memiliki TDS ya, alat ukur larutan, nah boleh bermain di angka 500 ppm, ini aman ya, 300 hingga 500 ppm ya. Yaitu puncaknya 500 ppm, asalkan penyepraiannya rutinitas dan tepat ya, tepat waktu ya. Ketika stomata daun terbuka itu
ya sangat-sangat efektif. Nah, yang kemudian sahabat tani, untuk melengkapi dari amunisi ini, sahabat-sahabat tani juga bisa menggabungkannya dengan Eco Enzim ya. Eco Enzim lebih sempurna lagi, dan juga bisa kita aplikasikan dengan menggabungkan atau dimik ya sahabat-sahabat tani ya, dimik dengan asam amino ya. Asam amino yang berbahan hewani juga boleh, yang berbahan nabati juga boleh. Jadi bahan ini akan saling mendukung, dan tentunya ketika mereka saling mendukung maka akan menghasilkan sebuah hasil yang lebih wow gitu ya sahabat-sahabat tani. Oke, silahkan sahabat-sahabat tani, ini wadahnya kebesaran ya, kekecilan ini sudah sampai meluap ya. Ini sudah langsung penggabungan antara air kelapa, pisang sama ini telurnya, ini sudah langsung memunculkan reaksi ya. Nah, ini belum kita masukkan dekomposer ya. Kalau kita masukkan dekomposer, ini reaksinya sangat hebat ya. Nah, oke sahabat-sahabat tani ya, mohon maaf ini salah pembuatan wadah ya. Jadi kita tidak bisa menggabungkan secara keseluruhan, namun apa yang sudah saya paparkan saya rasa sudah cukup sangat jelas lah ya sahabat-sahabat tani ya. Nah, saya nanti menggunakan ini saja, mol bonggol pisangnya saja saya gunakan 200 ml saja ya. Ini 200 ml kita agak-agak saja ya. Nah, saya gabungkan aja dulu kemari dengan 200 ml ya. Oke, itu yang saya gunakan sebagai dekomposer nantinya. Nanti akan saya pindah ke wadah yang lain ya, wadah yang lain, dan kita lanjutkan nanti bagaimana prosesnya setelah kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar lagi. Nah, setelah kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar ya sahabat-sahabat tani, dan seluruhnya telah kita campurkan dan kita aduk sampai homogen ya. Nah, kemudian kita akan melakukan proses fermentasi. Nah, ini wadahnya karena kapasitas 5 liter ya, tidak muat ya. Nah, kita tambahkan sebuah wadah lagi ya, karena wadah kita pada saat ini lagi terpakai semua dalam proses pengolahan amunisi ya. Nah, ini kita masukkan secara keseluruhan setelah kita aduk, dan setelah itu nantinya kita proses fermentasi selama 14 hari hingga 21 hari ya sahabat-sahabat tani. Dan ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama ya. Oke sahabat-sahabat tani, kita isi wadahnya jangan terlalu penuh ya, supaya ada ruang ya, supaya ada ruang untuk mengeluarkan gas ya. Oke sahabat tani, sudah siap, kita tinggal simpan saja dengan menutup ya, dan kita tutup sekedar saja agar tidak meletup ya. Nah, kita kendorkan saja, nanti proses fermentasi akan segera kita lakukan dan bisa kita simpan selama 14 hingga 21 hari ke depan ya. Oke, sekian dulu sahabat-sahabat tani, nanti kita coba akan menguji ke lapangan ya untuk aplikasi pada tanaman cabai kita, dan silahkan ditunggu sajian-sajian berikutnya. Untuk itu tolong tetap beri dukungan pada channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan pengalaman-pengalaman hasil kreativitas kita di lapangan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan agar channel ini bisa lebih bermanfaat bagi orang lain dan bagi seluruh petani Indonesia. Dan kedepannya mudah-mudahan kita bisa tayangkan untuk pengolahan kompos super ya. Kita akan coba memberikan sebuah pengalaman yang sudah diuji di lapangan, pengolahan kompos super untuk menghemat biaya pertanian kita dan untuk mencapai tani yang jaya dan makmur ya, dengan mengejar target meningkatkan kesuburan media tanam untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia dan biaya perawatan dalam pertanian kita. Oke, salam dari saya, semoga video ini bermanfaat dan salam sukses, salam sejahtera, dan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salam.